Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang kembali di channel Code 165. Nah, di video sebelumnya kan kita sudah membahas bagaimana caranya untuk membuat fitur login dan register, serta bagaimana caranya untuk membuat token autentikasi untuk sebagai kunci akses dalam membuat data blok kan, data artikel blok, dan menampilkan data artikel blog yang telah kita bikin di sistem atau di project sebelumnya. Nah, kali ini saya akan melanjutkan, yaitu bagaimana caranya untuk mengedit dan menghapus data pada database model blog yang sudah kita bikin sebelumnya ya, supaya agar lebih lengkap lagi di project kita atau pelajaran kita kali ini. Masih seputaran membuat web backend dengan menggunakan Flash SQL Alchemy dan juga bantuan JWT. Ini masih kita gunakan ya di part ini. Nah, ini saya recap kembali, refreshment kembali bagaimana sih logika update dan delete di Flash itu, atau secara umumnya sih. Yang pertama adalah kita get data atau search data yang mau diedit atau dihapus berdasarkan ID-nya. Jadi di database itu kan ada ID bloknya, ID artikel atau datanya, ID berapa itu yang kita get ID-nya. Kemudian ID itu kita masukkan ke dalam query. Nah, query database-nya yang menggunakan parameter metode ID get ya, get ID. Nah, itu akan menseleksi atau memilih datanya berdasarkan ID. Kemudian data yang telah dipilih itu kita bisa melakukan action berupa hapus ataupun edit datanya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja untuk praktek. Silahkan teman-teman membuka Visual Studio Code-nya atau code editornya. Ini jangan lupa, ini masih di project folder sebelumnya ya teman-teman. Ini dia di codingan sebelumnya. Sekarang kita akan menambahkan class routing baru untuk menghapus ataupun delete data data block sekarang ya. Kita fokus bagaimana menambahkan data block model ini. Bukan menambahkan sih, fokus untuk memanipulasi data di block model ini. Pertama adalah kita bikin class routing baru, yaitu routing untuk menghapus atau mengedit data berdasarkan ID. Jadi di sini di class routingnya ini saya akan memparsing parameter ID. Nah, ID ini didapatkan dari bisa berupa argumen atau parameter yang ada di URL endpoint-nya. Sama sih sebenarnya konsepnya. Pertama saya bikin class misalnya update data, misalnya by ID. Nah, kayak gitu ya namanya. Bebas sih, terserah teman-teman mau namanya apa saja. Saya di sini akan menambahkan metode pertama adalah kita bisa mengedit ya, update, yaitu self bukan update ya, lebih tepatnya itu adalah put ya. Jadi kalau edit atau mau mengedit data, kita menggunakan metode put ya. Ini saya tambahkan di sini, mengedit data. Ini kemudian kita di metode put ini butuh yang namanya parameter ID sehingga butuh parameter ID. Nah, parameter ID ini akan didapatkan dari endpoint-nya yang ini. Tapi nanti kita tambahkan endpoint baru ya. Sini put ID. Pertama adalah kita query database-nya dulu ya. Kita query database berdasarkan ID ya, teman-teman. Query yaitu namanya adalah block model ya. Block model .query.get berdasarkan ID. Nah, ID yang ini diparsing ke sini. Kemudian kita bisa
mengedit misalnya nih. Nah, kita bisa mengedit yang pertama adalah ya judul. Ini kita gini dulu. Kemudian kita bisa mengedit kontennya. Kemudian kita bisa mengedit adalah nama penulisnya. Jadi editnya begini ya, teman-teman. Cara bikin editnya. Nah, di sini yang kita butuhkan adalah data dinamis yang akan kita dapatkan dari parsing transmisi data melalui form ya, atau multipath form. Jadi di sini sebelum kita ke sini kita parsing dulu datanya ya. Nah, di sini parsing data atau get data bukan parsing data ya. Kita get data dari form atau multipath form ya. Jadi butuh nih. Ini kita bisa request, bisa kita di sini misalnya biar enak ya, data judul sama dengan request.form.get. Ini harus sama dengan yang ada di formnya itu ya, fill formnya. Terus di sini ada data konten sama dengan request.form.get.content. Yang terakhir adalah data penulis, itu sama dengan request.form.get penulis. Kita lanjut, ini data judul ini masukkan ke dalam sini, data konten ini masukkan ke dalam sini, data penulis ini masukkan ke dalam sini. Jadi ketika ada request data untuk mengedit, misalnya di form ini misalnya semuanya judul, konten, penulis itu ada yang dirubah, maka ini akan mengganti nilai dari query misalnya judulnya, fill judul yang ada di database. Ini mengacunya sama database, ini mengacunya sama transmisi data dari multipath form itu sendiri, atau get data dari form di front end-nya. Katakanlah ini front end ya, front end. Oke, setelah itu jangan lupa teman-teman untuk melakukan commit namanya. Saya commit untuk mengkonfirmasi bahwa data diupdate ya. Database decision.commit. Jangan lupa kita return make response JSONify dictionary. Message-nya adalah data berhasil di-update. Nah, kayak gitu teman-teman. Ini jangan lupa responnya 200. Ini oke. Setelah itu kita bisa, yang kedua adalah kita melakukan delete data ya teman-teman. Delete data sehingga butuh parameter ID juga, sama kayak put ya, sebenarnya mirip-mirip kayak put. Nah, caranya kayak gimana? Sama saja ya. Def, ini kita mau mendelete satu data ya teman-teman. Saya tambahkan keterangan di sini, hapus satu data ya, bukan semua data ya. Kita hapus data berdasarkan ID. Def delete self, sama kayak put yang di atas. Nah, pertama kita query database berdasarkan ID, sama query sama dengan block model.query.get ID. Kemudian kita get data dari form atau multipath form, sama kayak di atas ya. Front end ini saya mengulang-ulang aja ya supaya teman-teman terbiasa gitu loh, biar enak gitu loh, biar semakin melekat di otak dan hati. Makanya ini saya konsepnya ini dalam memberikan atau membagikan tutorial ini saya ngulang-ulang gitu, biar supaya teman-teman tahu atau mendapatkan pola codingnya kayak gimana sih.
Nah, biar enak sih. Jadi sesuatu yang kita ulang-ulang itu akan menjadi atomic habit atau akan menjadi kebiasaan model baru di dalam diri kita itu sendiri. Oke, siap. Sama bukan ini. Sorry, sorry. Get data dari form. Ini saya ralat ya teman-teman. Ini kita karena kita ingin menghapus data ya. Jadi kita hanya melakukan query saja, query database. Kita tidak melakukan yang namanya pengubahan struktur yang ada di database-nya. Jadi kalau ini setelah kita query, kita lakukan yang namanya hapus data dengan menggunakan metode db.session.delete, yaitu query-nya. Nah, jangan lupa db.session.commit. Mohon maaf ya teman-teman. Nah, kayak gini ya. Jadi delete-nya begini berdasarkan ID. Oke, jangan lupa memberikan respon, ngasih tahu bahwa data berhasil di delete. Sonify message data berhasil dihapus. Oke. Siap. Nah, setelah itu ini kan delete. Nah, ini saya ingin menambahkan satu lagi ini view data berdasarkan ID. Nah, sehingga butuh parameter ID gitu kan. Def di awal kan di video part yang kedua kan atau yang pertama itu kita view data all data kan. Semua data kita view. Sekarang ini kita view data, tampilkan data berdasarkan ID-nya. Get ini self ID. Nah, sama yang kayak ini ya, yang di atas ini ya get. Nah, ini di kelas atau routing kelas tambah artikel ini ada get tanpa ada parameter ID. Sekarang kita adakan get dengan parameter ID. Kan kita hanya menampilkan satu data saja ya. Ini menampilkan satu biji atau satu buah data. Oke. Sekarang kita query berdata berdasarkan ID. Query sama dengan block model dot query dot get ID. Nah, gini aja sih sebenarnya, udah selesai sebenarnya. Sekarang kita tinggal tampilkan saja ya query-nya. Misalnya di sini output ya, output sama dengan kita bisa bikin dictionary. Misalnya di sini ada ID D2 query. Nah, ini karena saya jelasin sekali lagi ya. Ini bentuk datanya itu kalau yang di get ini bentuk datanya adalah list ya. Ini tuh adalah list karena dia all, kumpulan dari data-data atau array ya. Di sini tuh array. Nah, ini bentuk datanya hanya bentuk data string gitu atau integer, satu data aja. Ini satu data saja ini. Nah, jadi kita tidak perlu iterasi atau looping. Nah, karena tidak perlu iterasi atau looping, maka kita hanya perlu query dot id untuk id-nya, kemudian judul adalah query dot judul, kemudian untuk konten adalah query dot content, yang terakhir untuk penulis ya query dot penulis. Cakep. Nah, ini jangan lupa kita return make response, kemudian JSONify, kemudian parsing outputnya di sini, dan jangan lupa di sini 200 ya. Terserah sih teman-teman mau nambahin 200 atau enggak, sama saja. Setelah itu jangan lupa kita daftarkan class routing update data by ID ini ya. Di sini
tambahkan seperti biasa api.add resort to update data by ID. Jangan lupa parameter kedua adalah alamat API-nya. API misalnya blog nah begini. Jadi sebentar, saya sebaiknya gini aja deh, update ya, atau gini aja deh, tambahin parameternya aja di sini langsung. Jadi ID-nya itu akan di-get dari parameter endpoint-nya itu di sini ya teman-teman. Oke, dengan tanda buka tutup ya, buka tutup lebih kurang sama kayak gini lah intinya ya. Oke, saya kurang paham ya namanya apa dalam bahasa Indonesia. Bracket apa gitulah. Jangan lupa tambahkan metode yaitu get, kemudian ada put, kemudian di sini yang terakhir ada delete. Menyesuaikan dengan ini ya, put, delete sama get. Put, delete sama get biar lebih enak sesuai dengan urutan penulisannya di class routingnya saya ubah. Oke, sudah kita buat, kita save, silakan jalankan servernya teman-teman. Jangan lupa selalu pastikan untuk berada di dalam environmentnya. Ketikkan python app.py. Sudah jalan ya teman-teman. Ini juga sudah jalan. Silahkan buka Insomnia atau Postman untuk kita melakukan request data. Di sini saya akan membuat request baru ya teman-teman. Namanya adalah edit data by ID. Ini adalah put. Bodinya adalah multiplatform ya, ingat multiplatform. Nah, ini alamatnya adalah sama aja sih sebenarnya. Sama ini blog. Nah, oke, di sini kita ngedit data ini berdasarkan ID ya. ID-nya berapa, entah 1 atau 2 atau 3. Kita bisa ngeliat ID-nya, bisa melihatnya langsung di database atau bisa melihatnya di request get all-nya itu. Kita bisa lihat di sini. Silakan dibuka database-nya di blok model ya, teman-teman. Di sini ada ID 1, 2 sama 3, terserah mau memanipulasi data ID yang mana. Oke. Misalnya 1 nih. Sama 1 itu kan judulnya adalah cara membuat web dengan Flash kan. Saya di sini ada judul, kemudian di sini ada konten, di sini ada penulis. Ya, ini harus sama ya, sama yang di parsing tadi itu ya. Sama dengan yang ini teman-teman ya. Ini ya, judul harus sama, konten penulis itu harus sama dengan yang kita masukkan di sini. Misalnya kita ubah awalnya judulnya cara membuat web dengan Flash, kita ubah membuat web dengan React.js. Nah, kontennya React.js adalah library front end buatan Facebook. Penulisnya misalnya janganlah, misalnya code 165, tetap 165 tetap ya. Kalau saya tetap mau berubah juga bisa sih. Sang pembelajar, iya deh. Ini put. Coba apakah kita sekarang ingin mengedit database yang nomor 1 ini ya. Ini kita get dulu semua datanya ya. Harus pakai token ini. Mohon maaf ya. Nah, ini kita lihat aja di database-nya. Kita coba untuk melakukan update data. Bismillahirrahmanirrahim. Data berhasil diupdate. Nah, coba kita lihat di sini ya, teman-teman. Silakan jalankan ulang query database-nya. Klik ini. Tada, sudah berubah ya, teman-teman. Menjadi React.js. Nah,
Sekarang kan kita mau nampilin nih artikel mana aja, yang artikel yang sudah kita edit tuh di mana, udah apakah sudah benar-benar berubah di request get-nya. Ini nih kita butuh token ya. Silakan lo masuk ke login user, login dan dapatkan tokennya. Ini dia tokennya saya. Jangan lupa untuk memasukkan tokennya ke sini, send. Nah, ini dia. Ini kan sudah ada perubahan datanya kan, membuat web dengan React.js. Sekarang yang kedua yang akan kita lakukan adalah melakukan delete data ya. Delete data by ID. Di sini adalah delete ya, teman-teman. Create. Jangan lupa ini kita akan menghapus data nomor 1 ya, data dengan ID 1 yang React.js tadi ya, teman-teman. Coba kita lakukan apakah berhasil di delete. Ntar ini saya lihat dulu. Nah, ini ada oke, saya sudah bikinkan responnya ketika delete data. Ternyata saya sudah bikinkan respon. Data berhasil dihapus. Coba kita delete ya. Bismillahirrahmanirrahim. Data berhasil dihapus. Coba kita cek. Ah iya benar, sudah berkurang ya ID-nya. Sudah hilang ID-nya. Coba di database-nya juga, asal sudah kita pastikan, jalankan, oke. Sudah nggak ada ID 1. Nah, nah ini kan kita sudah belajar token ya, autentikasi token ya. Sekarang kita akan menerapkan kembali di metode del sama put ini ya. Di metode getnya juga. Oh ya, ini kelupaan ya, satu ya, get. Satu lagi saya kelupaan ini ya guys. Mohon maaf, ini get data ya, view data by ID. Ini get sama saja sih sebenarnya kayak ini. Tinggal kita misalnya ID berapa, tadi kan ID 1 kan sudah dihapus tuh. Kita tampilkan ID kedua mungkin. Nah, ini ID 3. Jadi hanya menampilkan satu data aja gitu. Nah, kayak gitu sih. Biasanya kalau di web-web itu kan misalnya list data nih, kita klik salah satu listnya maka akan memunculkan detail. Ini untuk biasanya untuk detail aja sih, detail supaya fokus di data ini gitu sih. Ini get. Sekarang kita lanjut kembali. Kita akan memprotek ya put, delete sama get ini. Jadi hanya user yang memiliki token atau yang sudah login saja yang bisa menghapus data, mengedit data, dan menampilkan data berdasarkan ID. Gampang sih sebenarnya, tinggal tambahkan. Kan tadi kita sudah punya dekorator ya, sudah kita bikin di video series ke-7 ya, yang butuh token ini, dekorator ini. Silakan teman-teman gunakan kembali di kelas yang baru ini, yang baru kita buat. Tambahkan di sini add butuh token, kemudian di sini juga add butuh token. Terakhir adalah di sini add butuh token. Oke, di save, silakan di save. Coba kita get, apakah bisa? Tada, token nggak ada bro. Ini lagi kita hapus, token nggak ada bro, tidak bisa kita hapus. Begitu juga dengan edit, token nggak ada bro. Nah, sehingga supaya kita bisa mengaksesnya kita butuh token ini ya. Coba kita copy ulang. Copy. Ini apa parameter tokennya? Parameter untuk mendapatkan token itu kan di sini adalah kita butuh parameter yang namanya data token ya. Jadi caranya adalah di sini tanda tanya data huruf kecil ya, data token sama dengan ini. Coba kita send, tada, bisa ya. Ini juga coba kita, jangan dihapus dulu, coba kita edit ya. Sekarang kita edit yang nomor 2 ya teman-teman. Untuk mengedit sama juga butuh data token sama dengan ini. Silakan send. Apakah bisa data berhasil diupdate? Apakah benar ya? Coba kita cek dulu di sini ya. Nah, membuat web dengan React.js sudah berubah yang ini ya guys. Oke.
Kalau gitu coba kita lihat kembali yang nomor 2 ya. Tadi itu apakah sudah benar-benar bisa diupdate? Oh ya benar. Kemudian kita hapus data yang nomor 2 ini ya, teman-teman. Nomor 2 kita hapus. Juga butuh token sama bukan token ya, tapi data token ya. Ini pastikan kembali tokennya. Tada, data berhasil dihapus. Berarti coba kita cek semua datanya. Ternyata yang tersisa adalah data dengan ID nomor 3 atau artikel dengan ID nomor 3. Oke teman-teman, itu saja dan saya ucapkan selamat ya teman-teman sudah bisa membuat login, register dan CRUD data untuk membuat aplikasi simple, aplikasi sederhana yaitu blog ya. Bagaimana mengupdate, memposting data artikel terbaru, menghapus, mengedit, mendelete, memview, menampilkan semua data atau berdasarkan ID. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk membuat project serupa seperti ini ya supaya teman-teman bisa mempraktikkan langsung, mengimplementasikan, bahkan kalau bisa bikin startup apa gitu kan, bikin aplikasi yang mungkin anti mainstream gitu ya. Ini jadi di video-video series web backend ini saya hanya fokus untuk membahas sisi web backendnya. Untuk front end apakah perlu dibikin? Mungkin ke depan akan saya mungkin bikin front end yaitu menggunakan React.js ya untuk mengget data dari front end ini ya. Cuman itu nanti dulu ya. Kita hanya fokus dulu di web backendnya itu sendiri. Nanti mungkin di tutorial-tutorial web backend ini juga saya mungkin akan membuat video-video seperti payment gateway, integrasi payment gateway dengan Mitrans mungkin ya, GoPay. Terus kita mungkin bisa mengeksplor database lainnya kayak NoSQL, mungkin kayak Firestore, Google Firestore. Nah, apalagi ya, mungkin ini deployment, ada yang request tuh deployment machine learning, computer vision menggunakan web flash RESTful juga bisa kita bikin sama-sama ya teman-teman. Oke, nantikan di video selanjutnya masih seputaran dengan belajar membuat web dengan flash ataupun flash RESTful. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa.